Shalom jemaat Tuhan, mari saat ini kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat-Nya malam hari ini. Biarlah kemuliaan Tuhan yang akan memenuhi setiap kita. Mari kita tunduk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang sungguh tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Bapa, kalau sebentar kami merindukan Engkau, kami mau memuji dan menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami bisa menjadi berkat bagi setiap kami. Tuhan menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Biarlah setiap kita memasuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia yang
Yesuslah nama di atas segala nama. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Mari semua muji Tuhan dengan segenap hati kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, jangan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin Tuhan. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya, terpujilah namamu Yesus. Nama di atas segala nama. Oleh darah anak domba Allah, kita semua diselamatkan. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa.
nama-Mu saja Tuhan, yang selalu ada, yang selalu ditinggikan. Hanya bagi nama Tuhan saja kemuliaan, pengagungan Tuhan. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan
tetap percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang sama, Allah satu-satunya yang layak untuk ditinggikan. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau sanggup melakukan mujizat-Mu Tuhan di luar pikiran kami. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena
hari ini, setiap orang yang datang kepada Tuhan dengan merindukan Engkau lebih dalam lagi, maka mereka akan mengalami mujizat Tuhan. Mereka akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami tidak berdaya Tuhan, satu hal yang kami tahu, satu hal yang kami punya adalah harapan satu-satunya kepada Tuhan. Maka mujizat itu terjadi. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Lebih sungguh Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa, kami datang kepadamu pada malam hari ini dengan percaya Engkau ada. Biarkan Engkau yang melihat hati kami, biarkan Engkau mendapati hati-hati yang percaya, yang merindukan Engkau. Dan kami percaya Engkau akan memberikan persis seperti yang Engkau janjikan. Orang-orang yang mencari Engkau dengan sungguh-sungguh akan mendapat upah daripadamu ya Bapa. Kami tidak ingin saat-saat ini lalu begitu saja, tapi kami rindu hal-hal yang baik daripadamu akan nyata di dalam acara kami ya Bapa. Malam hari ini kami berdoa menyerahkan
firman-Mu yang akan kami dengar. Biarkan Engkau akan menuntun kami, membimbing kehidupan kami, supaya kami boleh semakin mengalami Engkau di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan jam yang indah pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Asa. Dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-14. Kita akan baca ayat-ayat ini sampai selesai perikop ini di ayat yang ke-15. Saya akan bacakan ayat yang kedua ya mulai. Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok, beserta menara-menaranya, pintu-pintu, palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan-pasukan Asa dari Yehuda jumlahnya 300.000 membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Zera orang Ethiopia maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta sampai ke Merasa. Lalu Asa maju menghadapinya, mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Meresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, kepadamu lah kami bersandar, dan dengan namamu lah kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Dan Tuhan memukul kalah orang Ethiopia di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas sehingga tidak ada yang tinggal hidup. Karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar. Karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya, mereka menjarahi semua kota itu karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka dan banyak kambing domba dan unta diangkut sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Selanjutnya ada sebuah kisah bagaimana Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dituliskan. Saudara, apa yang benar di hadapan Tuhan? Dia menjauhkan yang buruk. Semua berhala-berhala disingkirkan dia dan mencari Tuhan. Nah ini yang luar biasa saudara. Untuk kita punya kesempatan mencari Tuhan dengan lebih dalam lagi, maka harus banyak hal-hal yang disingkirkan di dalam kehidupan kita. Semua yang menghalangi kita untuk mencari Tuhan, dia singkirkan.
Sehingga dia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, kita lihat ya saudara. Kita mencari Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat firman Tuhan, Allah menyuruh kita untuk mencari Dia, itu bukan bukan tanpa sebab. Coba lihat ya, di dalam Yesaya pasal yang ke-49, ayat yang ke-19, bagian yang B. Betul ya, Yesaya 45 ayat yang ke-19. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Lihat. Tidak pernah Allah menyuruh keturunan Yakub mencari aku dengan sia-sia. Di dalam terjemahan lain, tidak pernah Tuhan menyuruh Yakub mencari aku dengan percuma. Jadi ya saudara, setiap orang yang mencari Tuhan, bahkan Ibrani 11 ayat ke-6, dia akan beroleh upah daripada Tuhan. Nah, kita tadi lihat ya, kisah ini bagaimana Asa dan bersama orang-orang Yehuda mencari Tuhan. Dan ketika mereka mencari Tuhan, Tuhan membuat mereka ada dalam masa-masa yang aman. Tadi siang istri saya bilang ada banyak hamba-hamba Tuhan menubuatkan ini tahun kedengarannya itu semua hal-hal yang menakutkan. Saya bilang begini ya, nubuatan itu Alkitab mengatakan kepada kita ketika kita mendengarkan nubuatan harus ada dua hal. Yang pertama, tidak boleh memadamkan roh, artinya tidak boleh menolak nubuatan. Tetapi bagian yang kedua itu kita mesti memeriksanya. Tidak boleh ditelan mentah-mentah, tidak boleh diterima juga mentah-mentah. Kita mesti belajar saudara, mengerti apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya jangan pusing yang lain. Karena ayat ini berkata kalau kamu mencari Tuhan, Tuhan akan membuat kita aman. Amin. Cari yang gampang-gampang saja, jangan dengarkan nubuatan-nubuatan yang aneh membuat kita takut ya. Percaya saja ketika kita mencari Tuhan, Tuhan memberikan kita keamanan. Jadi lihat ya saudara, mereka bisa membangun dengan berhasil. Nah, satu kali Zera Raja Ethiopia ini mau menyerang mereka. Mereka punya pasukan 1.300.000 kereta. Nah, pasukan dari Asa jumlahnya 580. Tidak seimbang ya saudara. Sebetulnya makanya, tetapi lihat ya saudara. Orang yang mencari Tuhan, itu Tuhan yang berperang bagi dia. Lihat ya, ketika dia mencari Tuhan dan berkata, Tuhan hanya Engkaulah yang aku percaya. Hanya Engkaulah tempat aku bersandar. Dan lihat ya saudara. Ketika dia menyandarkan semuanya kepada Tuhan dengan mencari Tuhan, maka Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu. Lihat ya saudara, hari-hari ini biarkan kita belajar ya saudara untuk mencari Tuhan. Dan dari Asa itu kita melihat kalau kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh harus ada hal-hal yang dijauhkan. Harus ada hal-hal yang dibuang, harus ada hal-hal yang dirobohkan dari kehidupan kita. Apapun yang menghambat kita untuk mencari Tuhan, itu harus disingkirkan supaya kita bisa mencari Dia dengan segenap hati kita. Dan percayalah, saat kita mencari Dia dengan sepenuh hati kita, Allah menyediakan upah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, hari-hari ini saya mendorong saudara kita semua, mari kita cari Tuhan. Nah begini ya saudara, saya percaya tidak ada manual book bagaimana mencari Tuhan. Saya lihat ya, orang-orang Majus, mereka hanya melihat bintang dan mereka merasa ini ada juru selamat yang lahir. Tapi lihat ya, dari pengetahuan yang sedikit mengenai bintang, mereka mulai berjalan ratusan kilometer, menempuh banyak pengorbanan untuk bisa
melakukan ya saudara. Tetapi sekali lagi, ketika Tuhan melihat kerinduan seseorang untuk mencari Dia, maka Tuhan sendiri akan menuntun, membimbing orang itu. Dan akhirnya orang-orang Majus itu berjumpa dengan Juru Selamat. Dan semuanya berakhir dengan sukacita. Alkitab juga mencatat ada seorang yang tidak beragama, namanya Zakius. Dia punya kerinduan untuk mencari Tuhan, juga tidak tahu harus apa yang dilakukan. Dia pokoknya berusaha untuk mencari Tuhan. Dia coba dengan berlari, tetapi dia tidak dapatkan. Kemudian sekali lagi ya saudara, orang yang mencari Tuhan akan menemukan pertolongan dari Tuhan sendiri untuk dia bisa berjumpa dengan Dia. Dan lihat ya, Tuhan menolong Zakius lewat sebatang pohon ara, sehingga Zakius bisa melihat wajah Tuhan. Sekali lagi, tidak ada manualnya bagaimana mencari Dia. Ada yang bilang begini, kalau doa tengah malam bisa cepat ketemu Tuhan. Itu sembahyang tahajud atau seperti apa? Begini ya saudara, caranya orang berjumpa dengan Tuhan macam-macam. Ada yang tadi ya, sampai ketemu Tuhan di atas pohon. Ada yang ketemu Tuhan dengan tuntunan bintang. Ada orang yang menjamah jubahnya Tuhan, tidak berdoa nih. Orang ini merangkak. Dia pakai cara mencari Tuhan. Tidak ada yang mengajari. Pokoknya sekali lagi ya, kerinduan kita akan Tuhan akan membuat kita melakukan sesuatu. Dan ketika Tuhan melihat apa yang kita lakukan, kesungguhan untuk mencari Dia, maka Tuhan seperti yang di dalam Mazmur 14 ayat yang kedua, Tuhan melihat ke bawah dari surga. Dan ketika Dia melihat anak-anak manusia mulai mencari Dia, maka Dia akan menjumpai orang-orang itu. Dan saya mau katakan saudara, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar selain ketika Tuhan menjumpai kehidupan kita. Tidak ada keberhasilan, tidak ada apapun di dalam dunia ini yang bisa dibandingkan dengan perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaan itu akan menjadi dasar untuk sebuah kehidupan yang luar biasa diberkati. Kemarin saya sudah memberikan daftar, saya ulang lagi ya. Amos berkata, carilah aku maka kamu akan hidup. Di dalam 2 Tawarik 26 ayat yang kelima, selama dia mencari Tuhan, Allah membuat apapun yang dikerjakannya menjadi berhasil. Bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan, tidak kekurangan yang baik orang-orang yang mencari Tuhan. Ada begitu banyak daftar apa yang terjadi ketika orang-orang mulai mencari Tuhan. Hidupnya menjadi berhasil, hidupnya penuh dengan sukacita, tidak kekurangan yang baik. Allah ada atas kehidupannya. Nah, mari saudara, cari Dia. Saya tidak mengajar bagaimana caranya, tapi mari biarkan hati kita terbakar untuk merindukan dan mencari Dia. Dan orang yang mencari Dia pasti menemukan Dia. Kenapa? Karena Allah berjanji dalam Yeremia 29. Asal kamu mencari dengan segenap hati, menanyakan dengan sungguh-sungguh, maka aku akan membuat engkau menemukan aku. Saudara, mari hari-hari ini kita pakai kehidupan kita untuk merindukan, mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Mari kita datang sekali lagi kepada Tuhan. Biarkan contoh kehidupan Asa menjadi contoh bagi kehidupan kita untuk mencari Dia dengan sepenuh hati kita. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Yes God, ku panggil nama-Mu, ku dengar
indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari katakan sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Yes God, kasih dan sayang. yes God, Tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Yes God, menara perlindungan. yes Lord. Sumber Kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Haleluya. Sumber Kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sarah, kita sering menaikkan lagu ini, tetapi Tuhan rindu membawa kita bukan hanya menaikkan lagu ini. Tuhan rindu lagu ini menjadi pengalaman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saat kita mencari Dia. Orang yang mencari pasti menemukan. Kita akan menikmati Dia begitu dekat ketika kita memanggil namanya. Mari saudara, biarkan Dia mendapati hati-hati yang rindu seperti Asa. Mungkin kita tidak rindu lagi, karena mungkin banyak yang perlu kita buang, yang kita perlu jauhkan. Ada yang perlu kita hancurkan di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak mungkin mengejar dua hal yang sama dalam saat yang sama. Orang yang mencari dan mengejar Tuhan, dia harus menjauhkan yang lain. Biarkan hari-hari ini kita mengambil keputusan seperti itu. Dan kita bukan hanya bisa menyanyi, tetapi kita bisa menikmati lagu ini betul-betul. Bahwa Allah itu dekat. Betul-betul bahwa Allah itu baik bagi orang-orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Biarkan saudara boleh mengalami apa yang dialami oleh Asa. Menikmati perlindungan Tuhan, menikmati mujizat Tuhan. Ketika dia mengambil keputusan untuk menjauhkan hal-hal yang lain dan mulai mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Bapa, kami datang kepadamu. Ajarlah kami menjauhkan semua hal di dalam kehidupan kami yang menghambat kami untuk mencari Engkau dan mulai berjalan dalam jalan yang baru untuk mencari wajah-Mu. Bapa, bimbinglah kami, tuntunlah kami dan ajarlah kami. Supaya proses pencarian kami dibuat berhasil karena Engkau. Dan kami boleh mengalami Engkau begitu indah di dalam kehidupan kami. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Haleluya. Biar kami menikmati-Mu, darah
perlindungan. Kau sembah kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh haleluya, sembah kekuatan. Haleluya, haleluya, Sembah kekuatan, sembah kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Bapa, biarkan kami sungguh-sungguh menikmati kekristenan kehidupan kami. Kami menikmati perjalanan bersama-sama dengan Engkau tiap-tiap hari, tiap-tiap saat di dalam kehidupan kami. Kami percaya betapa indahnya Engkau dalam kehidupan ini. Ketika hati dan kehidupan kami mulai mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Ketika hati dan kehidupan kami mulai bergerak melakukan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Dengan mencari Engkau seperti Asa. Berkatilah perjalanan kami ini dan bimbinglah kami untuk menemukan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan melihat karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya semua umat-Mu yang malam hari ini mencari Engkau dalam acara worship at home kami. Kami percaya Engkau berkata siapa saja yang datang kepada Engkau dan mencari Engkau dengan sungguh-sungguh akan beroleh upah daripada-Mu. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami yang sudah sungguh-sungguh mencari Engkau lewat pujian penyembahan, lewat doa, lewat kerinduan kami pada malam hari ini. Semuanya diberkati dengan berkat-berkat yang terbaik dari surga. Mari angkat tanganmu, demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkatnya berkatan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.